Setiap organisasi itu butuh arah, dan arah itu lahir dari seorang pemimpin. Tapi apa sih arti kepemimpinan itu buat kita sendiri? Nah, itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Bersama aku Ziha, aku Eko yang akan membahas lebih lanjut tentang kepemimpinan bersama narasumber kita, yaitu Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS Spalbikra periode 2024-2025. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, siapa, mana yang ketua, mana yang wakil. Ya, silakan kenalan diri. Oke, halo, nama saya Alfa Salahuddin Arfian, saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS. Nama saya Raditya Nizam Pratama, saya menjabat sebagai Ketua OSIS. Oke, halo Nizam dan Alfa, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Masih semangat kan buat ngurusin OSIS walaupun kegiatan di sekolah tuh padat? Masih. Ini termasuk kegiatan ini termasuk juga. Ya, jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol lika-liku gimana sih jadi pemimpin muda di sekolah, gimana rasanya mengemban tanggung jawab sebagai OSIS, sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, mulai dari tantangan, momen seru, sampai hal-hal inspiratif yang bisa kita ambil bareng-bareng di episode kali ini. Betul banget, jadi langsung aja kita mulai pertanyaannya. Yang pertama, apa sih yang bikin kalian tuh tertarik buat maju jadi ketua sama wakil ketua OSIS? Apa karena pengen berkontribusi atau ada dorongan dari teman-teman juga? Oke, dari saya dulu. Sebetulnya jujur saya ingin berkontribusi dan juga saya ingin berorganisasi di masa-masa SMP ini. Dan juga untuk dorongan itu tentu ada dorongan dari teman-teman sekelas dan juga tentu ada dorongan dari guru-guru. Dan yang paling penting adalah dorongan dari orang tua. Jadi ada dua aspeknya, dari kemauan diri sendiri sama support dari orang-orang sekitar. Iya, betul sekali. Untuk dari saya, awalnya saya tidak tertarik join menjadi ketua OSIS. Terus pas kelas 7 kemarin kan nyalon jadi ketua OSIS juga. Yeah. Terus pas di sesi wawancara itu gagal. Terus di tahun ini saya tahun kemarin saya coba lagi, alhamdulillahnya berhasil karena dukungan dari teman-teman, orang tua sama wali kelas. Jadi ini contoh nyata juga ya buat kita buat terus mencoba dan pantang menyerah. Ini buktinya Mas Izam ini 2 kali nyoba mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, tapi di percobaan pertama dia gagal, tapi di percobaan kedua alhamdulillah dia berhasil. Tuh keren banget sih. Kita udah bisa mulai ngambil hal-hal inspiratifnya dari, padahal baru menit-menit awal ya, maksudnya belum masuk ke lika-liku banget lah. Ya benar-benar. Terus waktu diumumin terpilih, gimana sih rasanya kalian? Reaksi pertamanya kayak bersyukur banget, bersyukur tuh pasti ya. Terus apakah deg-degan dan mungkin mikir juga, wah tanggung jawabnya gede banget nih. Mikir nggak? Oke, untuk dari saya dulu, menurut saya saat terpilih menjadi wakil ketua OSIS itu senang dan juga berat rasanya. Kadang mikir, wah saya menjadi wakil ketua OSIS, tanggung jawab saya berat, dan juga ada senangnya juga karena sebelum menjadi wakil ketua OSIS itu saya harus melewati tantangan-tantangan yang yaitu wawancara, terus habis itu seleksi berkas. Ya. Kalau dari saya, pastinya perasaan saya pas waktu diumumin campur aduk, soalnya pas sesi debat saya itu kalah telak sama musuh saingan calon kandidat lain. Takutnya pas pemilihan nggak ada yang milih. Tapi kedarurat tim suksesnya lebih banyak ini ya. Iya benar. Alhamdulillah. Nah, selama menjabat nih pasti banyak banget kan pengalaman. Tapi kalau disuruh milih satu momen paling berkesan itu apa? Dan bisa juga dijelaskan alasannya. Oke, menurut saya momen yang paling berkesan buat saya itu saat di gedung di dinas pendopo. Iya, Bu. Pendopo ya. Nah, itu saya bertugas sebagai MC dan itu pertama kali saya menjadi MC dan itu pengalaman yang mungkin saya akan ingat terus. Gitu. Jadi pengalaman baru ya? Iya, pengalaman baru. Kalau dari saya pas mengurus MPLS, soalnya saya itu yang menghandle. Oh iya, sebagai ketua ya? Iya. Untuk yang kelas 7 itu kan saya yang cuma disuruh-suruh. PR banget ya waktu jadi MPLS emang. Iya sih, banyak banget dari event-event yang paling besar pun
paling susah kayaknya menghandle event MPLS. MPLS itu. Ya benar, setelah banyak event yang kita lewatin. Terus sebagai duo nih, kalian ketua sama wakil, gimana cara kalian bagi peran biar tetap kompak? Oke, menurut saya dari saya dulu itu saya selalu pasti menanyakan apa kekurangan di dalam OSIS dan juga menanyakan Mas Nizam juga apa Mas, kenapa Mas, gimana Mas, dan juga saya sering melihat grup dan ngecek grup itu sih. Kalau dari saya ya juga sering diskusi sama Alafa, sama pengurus-pengurus inti lainnya juga Iya. yang buat apa cari ide-ide baru lah. Ya gitu. Kalau kalian dikasih kesempatan buat bikin acara OSIS yang lebih besar dan lebih keren, selain yang event yang di pendopo itu, kalian pengen bikin acara tuh kayak gimana? Oke, kalau dari saya itu mungkin kita nih karena saya suka ngegame dan Iya. juga saya berpikiran buat kayak dibuat e-sport tapi itu sederajat SMP dan sekarang anyar Oh, begitu. iya. Dan juga bisa juga mempromosikan sekolah juga. Ya soalnya kalangan kalau e-sport tuh banyak sih yang Ya sekarang makin Iya. marak lah Iya. minatnya. Betul. Untuk Nizam. dari saya jadi apa membuat festival budaya terbesar di Karanganyar. Oh, iya. Amin. Untuk apa Untuk kalangan SMP kalangan lah. SMP ya, kalau nggak SMP ya SD, buat kalau SD kan bisa mempromosikan sekolah sekalian. Oh iya. Ya benar sih. Itu salah satu ide yang keren. Bukan salah satu tapi ya keduanya Iya. keren banget lah. Bisa kita punya ide aja udah kayak kita mau berpikir lah seenggaknya ya kan, bener, walaupun bener. belum bisa merealisasikan apa. Nah terus nggak terasa kita udah masuk ke segmen terakhir nih, yaitu masuk ke motivasi ya. Jadi pesan apa yang pengen kalian sampaikan buat teman-teman biar mereka tuh nggak takut dan pengen dan berani nyoba untuk ikut join organisasi. Oke, untuk dari saya teman-teman masuk organisasi bukan untuk tampil sempurna, tapi buat belajar dan juga bertumbuh. Yes, mantap keren. Yes. Kalau dari Nizam, Kalau dari saya, organisasi itu bukan siapa yang hebat, tapi siapa yang mau berkembang. ya benar. Karena organisasi itu tempat belajar ya. Iya Ya, benar. iya, Bukan betul. untuk FOMO doang, terus Iya. ikut-ikutan temen. Iya. Terus apalagi cuma numpang nama ya kan. Iya, itu PR banget buat Iya. OSIS. Tapi alhamdulillah OSISnya Albri Karanganyar itu kinerjanya semuanya bagus-bagus ya. Alhamdulillah. Kita semoga doakan aja semoga kedepannya OSIS Pabika ini terus berkembang. Amin. Amin. Wah, nggak kerasa ya, seru banget obrolan kali ini, hari ini. Banyak banget hal yang bisa kita ambil dari perjalanan kalian sampai pesan inspirasinya. Jadi makin semangat nih buat terus berkembang bareng OSIS. Ya dan pastinya jadi makin nggak rela gitu kalau kita mau purna. Iya, Iya. iya, benar-benar. Bentar lagi, mau Bentar purna, lagi. mau reorganisasi. Iya benar. Ya, Kita masih sibuk urusin reorganisasi. Ya, benar. Iya. Jadi terima kasih banyak buat Kak Ketua dan Wakil Ketua OSIS yang udah hadir dan sharing ya pengalaman kalian ke kita. Semoga cerita kalian bisa jadi energi positif buat teman-teman yang lagi ragu buat melangkah, karena kadang langkah kecil aja itu bisa membuat perubahan yang sangat besar. Dan buat teman-teman OSIS di rumah, jangan lupa terus support kegiatan OSIS dan tungguin episode podcast selanjutnya dengan topik yang pastinya nggak kalah menarik. Jadi Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.